Assalamualaikum. Saya Muhammad Faruk Alwan dari Sistel 1A Kampus UPI Purwakarta. Video ini berdurasi panjang. Kalian bisa skip sesuka hati melalui daftar materi di deskripsi. Jika ingin mempunyai lebih banyak ilmu, kalian bisa ikuti video ini sampai akhir. Get started. Command prompt. What is command prompt? Kita mulai dengan perintah program ini. Program ini memiliki banyak sekali perintah ekstensi untuk memanfaatkan fitur yang tersedia pada platform yang tidak tersedia pada program iOS. So, ini adalah aplikasi yang biasa digunakan para hacker? Tentu bukan. Jadi, apa itu command prompt? Dilansir dari blogs.masterweb.com, command prompt atau CMD adalah penerjemah baris perintah dari sistem operasi Windows yang menerima perintah atau input dari pengguna dan menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. So, sekarang kita tahu apa itu CMD. Sekarang kita bahas bagian perintah CMD yang cukup menarik. Let's move it and follow me. Step pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang CMD yaitu bagaimana cara membukanya. Langsung saja kita cari tombol search di bawah, lalu kita ketik CMD. Nah, di sini ada command prompt ya. CMD itu command prompt, ingat. Lalu kita klik. Nah, muncullah kolom CMD. Lalu ada cara lain. Jika tidak ada tombol search di bawah tadi, kita bisa mengklik dengan cara Windows plus R. Nah, lalu akan muncul kolom run seperti ini. Nah, di kolom open kita bisa ketik CMD, lalu enter saja dan akan muncul kolom seperti tadi. Nah, ada fitur lain bisa dibilang kembaran CMD. Klik di keyboard kalian Windows plus X, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kalian pilih Windows PowerShell. Klik saja. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini. Ya, agak beda jauh lah dengan CMD, tapi CMD itu lebih akurat daripada Windows PowerShell. Nah, kita exit saja karena kita akan membahas tentang CMD di sini. Do you know guys, command prompt menyediakan warna-warna menarik untuk kalian gunakan. So, saya kasih tahu nih, ada fitur yang membuat kalian seperti hacker beneran. Namanya fitur color on. Enter saja. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihan warna yang membuat tampilan CMD kalian jadi seperti hacker berwarna-warna gitu kan. Tadi bawah itu ada press any key to continue, kita enter saja. Nah, misalkan kita mau warna hijau, berarti color spasi A. Kita enter. Makin menjadi-jadi hackernya kan. Misalkan kita warna yang lain deh, warna yang lain. Color spasi red ya, apa? 4 berarti. Enter tuh. Sekali lagi. Misalkan kita mau warna aqua. Color spasi 3 berarti. Mantap kan? Makin menjadi-jadi kan hackernya kan? Teman kalian yang gak tahu apa-apa tentang CMD makin si ini bisa jadi hacker. Widih. Cek. Buat kalian yang masih bingung bagaimana cara melihat spek laptop kalian tanpa software tambahan,
kalian bisa akses di Task Manager, dan salah satunya kalian bisa akses di Command Prompt ini. Ya, seperti biasa langsung kita masukkan saja MS Info 32. MS Info 32, MS Info 32. Kalian bisa menulisnya dengan huruf kecil semua, MS Info 32, atau mau seperti tadi juga nggak masalah sih. Langsung saja enter, lalu akan muncul kolom sistem informasi seperti ini. Ya, betul sekali, kolom ini memuat semua informasi tentang spek laptop kalian, mau hardware ataupun software. Di sini kita bisa melihat prosesor, lalu kita bisa melihat RAM kita berapa. Biasanya sih kalau orang-orang umum seperti kita ini kan cuma lihat prosesor sama RAM doang kan ya, paling juga grafik kan atau memori. Di sini juga ada hardware results, terus ada komponen, dan ada juga software environment. Ya, kalian bisa ulik lebih jauh lagi tentang MS Info 32 ini. Oke. Informasi IP mungkin dibutuhkan bagi sebagian orang. IP address sendiri singkatan dari Internet Protocol Address atau sering disingkat IP. Deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Untuk membutuhkan alamat IP, kalian bisa akses melalui command prompt ini dengan perintah. Seperti biasa, jika sudah terbuka CMD, langsung ketik saja ipconfig, ipconfig ya. ipconfig disatukan. Jangan ragu, langsung klik enter saja, akan muncul seperti ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ipconfig itu adalah konfigurasi IP. Jadi di sini tuh memuat info-info tentang local area connection dan sebagainya. Ingin yang lebih lengkap lagi? Nah, masih ada, tenang, yaitu ipconfig/all. ipconfig/all. Oke, langsung kita enter saja. Nah, langsung berbeda banyak banget kan. ipconfig/all ini memuat banyak sekali tentang info-info WiFi atau IP dan sebagainya lah, tentang LAN, tentang IPv4 dan sebagainya. Nah, ada fitur yang cukup menarik tapi nggak penting juga sih sebetulnya, yaitu fitur untuk mematikan WiFi kita atau sambungan IP apapun, internet akses apapun di laptop kita. Nah, kita lihat ini di laptop saya masih tersambung koneksi internetnya. Langsung saja kita ketik ipconfig/release. Nah, saya beri waktu dulu. Sesuaikan dengan apa yang saya ketik. ipconfig/release. Nah, kita lihat ini masih tersambung. Kita coba enter. Nah, boom, langsung no internet access. Karena seperti apa yang saya bilang tadi, ipconfig/release berfungsi untuk memutuskan semua jaringan yang tersambung ke laptop atau PC Anda. Privasi sangatlah penting bagi semua orang, termasuk Anda sendiri. Command prompt menyediakan perintah menarik yang berguna untuk menyembunyikan file atau data penting Anda.
Di sini ada fitur yang lebih menarik lagi dari sebelum-sebelumnya. Pokoknya makin sini makin menarik dah. Yaitu namanya Attrib, atau orang Inggris bilang Attrib, atau kita bisa menyebutnya Attrib ya. Tapi jangan dulu enter. Nah, apa sih fungsinya? Lihat. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke File Explorer. Di sini kalian bisa membuat folder dengan cepat dengan cara Ctrl+Shift+N atau Ctrl+Shift+N. Mengapa? Agar tidak memakan waktu atau durasi kalian dalam membuat folder. Kalau misalkan kita seperti ini kan ya, klik kanan, misalkan kan kita biasanya. Terus new, kalian klik folder gitu kan biasanya kan. Nah, itu akan memakan waktu yang sedikit lambat. Kalau misalkan kita Ctrl+Shift+N gitu kan, langsung muncul seperti ini kan cepat. Nah, langsung saja kita buat nama foldernya rahasia, karena kita akan merahasiakan folder ini. Kalau biasanya kita mau menyembunyikan file dengan cara klik kanan lalu properties, lalu kalian biasanya centang di tombol hidden lalu apply ini, lalu oke kan orang lain masih bisa melihatnya dengan cara membuka di view lalu hiddennya dicentang, ya kan masih bisa terbuka, orang-orang masih bisa melihat folder kalian. Tapi kalau misalkan caranya seperti ini nih, lihat nih ya, saya kasih tahu nih ya, supaya hilangnya tidak diketahui orang lain atau hiddennya tidak diketahui orang lain. Kalian bisa pergi ke CMD kalian, lalu kalian bisa masukkan fitur yang namanya Attrib spasi plus H plus S plus R plus nama folder yang akan kalian rahasiakan. Tunggu dulu, kalau misalkan kita enter, kita langsung enter saja Solonong Boy gitu ya. Nah, akan seperti ini, file not found, min rahasia katanya. Ya iyalah, karena apa? Nah, karena kita menyimpannya di dokumen, sedangkan yang tadi kita belum memasukkan format dokumennya. Kita langsung saja masukkan CD dokumen untuk memasukkan format file dokumen kalian. Ya, itu tergantung juga sih, kalau misalkan kalian di Windows C ya misalkan CD Windows C.2. Kalau misalkan di download ya berarti CD download, seperti itu sih. Nah, supaya cepat kalian bisa klik tombol atas di keyboard kalian supaya mempercepat proses komando kalian dan tidak memakan waktu juga. Karena kan kita tadi sudah mengetik komando tersebut. Ya, kalian kalau misalkan bingung bisa juga sih kalian tulis ulang. Seperti biasa, jangan ragu, kalian langsung klik enter saja. Dan folder rahasia tadi hilang begitu saja. Untuk membuktikan apakah betul tidak terlihat orang lain, nah lihat. Kita centang tombol hidden di kolom view tadi. Dan tada, file rahasia tadi betul-betul rahasia ternyata pemirsa. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengembalikannya? Apakah hilang begitu saja di telan bumi? Ya tentu tidak. Langsung kita masukkan Attrib spasi yang tadinya ini kan plus. Nah, kita ganti dengan min. Jadi Attrib min H min S min R spasi nama folder kalian. Jangan ragu, kalian enter saja.
maka secara otomatis folder rahasia kalian tadi akan muncul kembali di permukaan. Nah, gampang kan? Ya sebetulnya masih bisa dilihat orang lain sih, tapi orang yang bisa CMD, begitu. Nah, kalian salah satunya. Oke? Selamat mencoba di rumah. Lupa akan suatu hal merupakan suatu sikap yang manusiawi. Begitupun terhadap file apa saja yang telah kalian sembunyikan. Mungkin perintah ini akan menjawab hal tersebut. Sebelumnya jangan lupa kalian ketik cd spasi nama tempat penyimpanan folder kalian. Lalu untuk melihat apa aja sih list yang dirahasiakan oleh kalian atau pengguna lain gitu ya, tinggal dir spasi slice atau aha. Jadi dir spasi slice aha. Jangan ragu, seperti biasa langsung enter saja. Nah, kalian bisa lihat ada folder rahasia tadi yang kita rahasiakan. Oke? Tapi kita coba apakah benar dir slice aha itu memerintahkan komputer kalian untuk melist folder-folder yang dirahasiakan. Ya, kita buka dengan cara seperti biasa yang sudah saya ajarkan, dengan cara ketik attrib min h spasi min s spasi min r spasi nama folder yang kalian rahasiakan. Nah, kita tulis ulang dir spasi slice aha. Ada. Nah, bisa kalian lihat sendiri folder yang tadi dirahasiakan hilang dari list tersebut. Begitu. Netsolan show profile merupakan sebuah perintah untuk membaca sebuah data Wi-Fi yang pernah tersambung. Ingat, yang pernah tersambung bukan berarti kalian membobol suatu Wi-Fi, tetapi perintah ini berfungsi untuk membaca otak komputer mengenai data properti Wi-Fi yang pernah tersambung ke dalam laptop kalian. Masukkan komandonya dengan cara ketik nets spasi WLAN spasi show spasi profile. Profilenya pakai S ya, jadi profiles. Kalau misalkan nggak pakai S nggak bisa. Lalu kita enter saja. Oke, nah di sini muncul list Wi-Fi yang pernah tersambung di laptop kalian. Bukan list Wi-Fi baru yang ada di sekitar ya, tapi list Wi-Fi yang pernah tersambung ke PC kalian. Nah, misalkan saya di sini sedang tersambung nih ya ke Wi-Fi saya pribadi, namanya Coaster. Nah, misalkan saya lupa nih passwordnya apa ya gitu. Lupa lagi passwordnya apa ya. Nah, kita bisa mengetahuinya kembali dengan cara ketik ulang netsolan show profiles, lalu spasi, tanda kutip, nah lalu masukkan nama Wi-Fi target kalian, sesuaikan, lalu tanda kutip, spasi, key sama dengan clear. Nah, langsung muncul. Nah, ini adalah password Wi-Fi target kalian. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk membobol Wi-Fi tetangga, tetapi ini untuk mengetahui password Wi-Fi yang pernah tersambung ke dalam PC kalian. Yang pernah ya, bukan yang baru. Oke? Sebetulnya masih banyak sekali perintah-perintah command prompt yang harus kita bahas. Terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa berguna bagi kehidupan kalian. Saya Muhammad Faruk Alwan dari Prodi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Tetap positif dalam menggunakannya. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.